Kalau saya bilang itu adalah YouTuber sampah. Teman-teman, baru-baru ini media sosial dikemparkan dengan adanya YouTuber terus saya yang membuat konten membagikan daging korban tetapi isinya sampah. Menurut kalian gimana? Menurut saya jujur ya, itu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji. Karena apa? Konten yang seperti itu tidak layak untuk disajikan di tengah masyarakat. Kita sebagai masyarakat ya, sebagai penonton harus bisa pintar-pintar memilih konten mana yang akan kita tonton, yang baik untuk kita dan baik untuk anak cucu kita. Karena apa? Konten-konten yang tidak bermutu seperti itu harus segera dilaporkan. Karena apa? Itu sangat tidak baik buat anak-anak ketika ditonton oleh anak-anak. Oke, kita bahas tentang konten sampah. YouTuber sampah itu ya. Menurut saya ya, apapun alasannya, mau naik cari view atau cari subscriber, itu tidak harus menggunakan cara seperti itu. Karena apa? Itu cara yang sangat tidak terpuji ya. Masa iya karena mencari subscriber, karena mencari view, kita harus bertindak sebodoh itu? Setiap kita bikin konten, bikinlah konten yang bisa mendidik masyarakat, bukan malah cari popularitas di atas pemberitaan orang lain. Apakah itu jiwa YouTuber? Tentu tidak kan. Oke teman-teman, maka dari itu bijaklah ketika kita membuat konten. Karena apa? Konten yang murni itu lebih bagus ketika mendapat view sedikit daripada konten yang view banyak tetapi harus merugikan orang lain. Sungguh tidak terpuji. Kalau saya bilang itu adalah YouTuber sampah. Karena apa? Karena dia tidak memiliki attitude sama sekali. Masa iya ngasih bantuan tapi ngasihnya sampah? Sungguh sangat tidak terpuji. Konten prank itu sebenarnya tidak dalam kutip itu prank itu bukan berarti mengerjain orang sampai lewat batas wajar seseorang. Karena apa? Prank itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita harus sebagai penonton kita harus pintar-pintar dalam memilih tontonan kita yang baik untuk kita dan untuk teman-teman kita semuanya. Karena apa? Kita sebagai contoh saja ya, ketika ada anak kecil terus nonton konten sampah itu, bagaimana ketika anak kecil itu tiba-tiba menirukan konten prank yang sampah itu, apakah kita mau anak-anak kita menirukan konten yang seperti itu? Maka dari itu kita harus mengawasi generasi penerus kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak bagus seperti itu. Oke, berbicara mengenai konten itu sebenarnya banyak. Kita bisa membuat konten asal kita kreatif dalam mengembangkan ide-ide kita. Tidak harus menjatuhkan orang lain, tidak harus mempermalukan orang lain. Karena apa? Percuma konten view banyak tapi ada orang yang tersinggung, ada orang yang sakit hati. Apakah itu yang disebut konten yang bagus? Konten yang berkualitas. Konten yang berkualitas itu konten yang bisa mendidik, bisa memberi wawasan bagi kita semua. Bukan malasan saya adalah kepada para YouTuber, bikinlah konten yang bermanfaat, konten yang berkualitas, tidak harus menjatuhkan orang lain. Dan pesan saya buat para penonton, pilihlah dalam menonton konten-konten. Jangan sampai kalian malah mendukung, mensubscribe, like, mendukung dalam konten-konten yang tidak seperti itu. Kita harus menjadi penonton yang